Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat channel Bunga Dakwah yang dirahmati Allah, semoga senantiasa sehat hari ini ya. Berjumpa kita di tahun 2022. Masya Allah, sebuah nikmat yang luar biasa setelah Allah memberikan banyak nikmat kepada kita di tahun 2021. Dan Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, insya Allah sebuah nikmat yang luar biasa, nikmat sehat. Kita masih bisa berjumpa dengan tahun 2022. Banyak hal yang sudah kita lewati di 2021, untuk semua hal yang buruk atau untuk semua hal yang kurang maksimal, semoga menjadi pelajaran. Kita mengambil ibrah dari semua kejadian yang sudah kita lewati. Dari bencana-bencana alam, dari segala hal yang hadir gitu ya dalam hidup kita. Insya Allah kita mengambil ibrah dan pelajarannya, dan pastinya untuk tahun 2022 semoga menjadi lebih baik lagi. Amal ibadah kita tingkatkan, segala hal yang menyangkut ruhiyah kita ya, dan resolusi kita bukan hanya sekedar resolusi dunia tapi juga resolusi akhirat. Amin insya Allah ya. Dan sahabat salihah yang dirahmati Allah ya, hari ini saya ingin sharing bersama dengan teman-teman sekalian ya terkait dengan hal yang sedang viral ya, yaitu terkait dengan serial Layangan Putus. Nah, ya serial ini begitu menyedot gitu ya perhatian publik ya, khususnya bagi para emak-emak gitu ya. Sampai para emak-emak itu terkinan-kinan banget gitu ya. Ya, jadi serial ini memang bukan diadopsi sih, terinspirasi kalau saya ininya ya. Karena kenyataannya dari real story-nya ya, dari kisah nyatanya kemudian dibukukan dalam sebuah novel oleh ibu tersebut, ini berbeda jauh gitu ya dengan apa yang ditayangkan di dalam serial Layangan Putus ini. Nah, kita melihat gitu ya bahwa kondisi hari ini orang tuh sampai begitu terbius ya dengan serial film ini, membuat orang sampai membuat beberapa parodi cuplikannya gitu ya, sampai ada yang lucu banget gitu ya, sampai ada yang bagian cuplikan It's My Dream itu sangat terkenal gitu. Nah, sahabat salihah yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita melihat ya kondisi ini bahwa begitu viralnya terkait dengan Layangan Putus ini, kalau kita melihat di dalam kehidupan nyata ada banyak ya rumah tangga yang juga memiliki problem seperti ini. Ya, jadi nggak cuma Momi ASF aja yang mendapati masalah yang seperti ini. Sebenarnya problem keluarga ya yang diuji dengan ujian ini bagian dari ujian pernikahan ya. Kalau kita melihat pada real story-nya, ini adalah ujian pernikahan yang dialami oleh Momi ASF. Nah, ini juga dialami oleh banyak orang gitu, atau dialami oleh beberapa orang gitu ya. Ujian pernikahan mereka ya dengan adanya dalam tanda kutip orang ketiga ya, dengan adanya perceraian di dalam rumah tangga, kemudian anak-anak yang menjadi korban atas perceraian orang tua, ini juga banyak dialami. Tapi kenapa kemudian ini bisa viral ya, ini bisa booming ya cerita ini, padahal banyak juga ya yang dalam tanda kutip mungkin lebih menyedihkan lagi, atau yang punya cerita yang sama, tapi kenapa ini bisa viral? Satu, karena memang inilah media sosial gitu ya. Ketika sesuatu ini dahsyatnya media sosial, dahsyatnya netizen gitu ya. Jadi yang harus kita lihat bahwa ini adalah sebuah ini bisa jadi industrialisasi kapital ini adalah kapitalisasi juga gitu ya. Ini ada bisnis di dalamnya gitu ya. Kita bisa melihat berapa banyak orang yang begitu sangat senang menonton ini ya, semakin tegang semakin banyak orang yang menonton, dan ini kemudian dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya ya, karena tahu bahwa yang namanya cerita, yang namanya film, yang ada namanya pelakor itu pasti laku ya. Jadi jangan sampai justru kemudian kita menjadi korban dari bisnis ini. Ya, kalau kemudian sekedar nonton saja ya, atau dalam artian kita menjadikan ini sebagai pengisi waktu kita ya, mengisi waktu luang kita, itu tidak masalah gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita jadi kecanduan ya, apalagi yang sangat menyedihkan adalah saya melihat di beberapa trailernya ya, film ini tertulis 17 tahun plus gitu ya. Meskipun memang ada warning ya, di bagian bawahnya dituliskan bahwa harap bijak dalam menonton gitu ya, harap bijak dalam menonton karena 17 tahun plus gitu ya, 17 tahun ke atas.
tapi kita nggak bisa memilih gitu ya, kita nggak bisa tahu gitu yang ngebuka link ini usianya udah 17 tahun atau enggak ya. Sementara ini sudah menjadi konsumsi publik, sehingga meskipun sudah di warning ini itu 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, 21 tahun ke atas pun gitu ya, gadget itu juga sekarang di dalam genggaman ya. Informasi sekarang di dalam genggaman, anak-anak di bawah umur pun sekarang udah pegang gadget ya, apalagi sekarang ada sejak pandemi gitu ya, anak-anak sudah mulai sekolah daring gitu ya, sudah punya media sosial, harus ngirim harus ngirim tugas melalui WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga mau nggak mau mereka juga pasti punya gadget. Nah, ketika trailer film ini atau bahkan link lengkapnya dari episode 1 sampai episode sekian itu ada, sementara di dalamnya banyak adegan-adegan yang tidak seharusnya dipertontonkan kepada anak-anak, atau bahkan di dalamnya banyak adegan-adegan yang justru itu adalah adegan dewasa. Ini sangat menyayangkan sekali, sangat sedih sekali gitu ya. Kita boleh memandang bahwa ini bagian dari hiburan gitu ya, bagaimana kondisi kehidupan keluarga gitu ya, bisa saja yang dulunya harmonis jadi retak dan lain sebagainya, tapi kita jangan lupa gitu bahwa ini bisa membahayakan gitu ya, ini bisa membahayakan. Seperti saya katakan tadi, ini industri film di mana yang selalu dicari adalah keuntungan ya, di mana semakin semakin menegangkan, semakin banyak yang menontonnya, sehingga ratingnya semakin naik. Yang dapat duitnya siapa? Yang dapat duitnya ya orang yang membuat filmnya, artis-artisnya, aktor-aktornya. Kita yang nonton dapat apa? Dapat tegangnya gitu ya. Nah, yang ini satu gitu ya, dampaknya, bahayanya bagi anak-anak ya, atau orang-orang yang belum seharusnya mendapatkan tontonan seperti ini. Bahkan bagi kita pun gitu ya, meskipun yang sudah berkeluarga, ketika kita menontonnya pun seharusnya tidak gitu ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada aurat ya, ada aurat orang-orang yang bukan menjadi mahram kita gitu ya. Sahabat solihin dirahmati Allah, memang pada hari ini kita berada pada kondisi sekulerisme ya, pemisahan antara agama dari kehidupan ya, sehingga segala sesuatunya ya tidak menjadikan Islam sebagai standar. Bagi kita gitu ya, bagi sebagian orang menonton menjadi me time, baginya quality time gitu ya, apalagi dinonton saat sedang makan gitu ya, sedang sendiri gitu, nggak ada gangguan dari anak-anak dan lain sebagainya, it's okay gitu ya. Ini bagian dari me time, tapi sekali lagi jangan sampai kemudian kita salah dalam memilih tontonan ya, atau kemudian jangan sampai tontonan ini menjadi tuntunan. Saya mendapati rame juga ya di jagat maya bahwa banyak para pria atau para suami yang protes ya, dengan tayangan-tayangan putus ini. Kenapa? Karena dia sudah dicurigai sama istrinya ya, kemana-mana dicurigai, jangan-jangan nih pulang-pulang ada bau-bauan yang lain nih, udah ada udah ada wanita lain nih gitu ya, atau kita sebut sekarang tuh pelakor ya, perebut laki orang ya. Kalau dulu bahasanya adalah will, wanita idaman lain, atau pil, pria idaman lain. Nah, apakah hingga kemudian di film ini juga digambarkan bagaimana cara meretas ya, bagaimana meretas medsos suami gitu ya, agar kemudian bagaimana cara mendapatkan ini seolah-olah gitu ya, seolah-olah rumah tangga ini dibangun atas dasar kecurigaan ya. Padahal ya sejatinya sahabat solih yang dirahmati Allah, seharusnya pernikahan itu dibangun atas dasar kepercayaan ya. Sangat-sangat sayang gitu ya kalau kemudian justru pernikahan dibangun atas dasar kecurigaan. Ketika suami kita mau pergi, mau kemana gitu ya, kemudian dipasangin GPS di mobilnya, dipasangin GPS di motornya gitu ya, ketika belum pulang ditanyain ke teman-temannya, ya khawatirnya ini jadi tajasus ya. Tajasus itu apa? Memata-matai. Sementara memata-matai bagi sesama muslim itu tidak dibolehkan di dalam Islam ya. Jadi sahabat solihah yang dirahmati Allah, memang dampak tontonan ini besar ya. Jadi jangan sampai kemudian justru rumah tangga kita yang adem-adem aja jadi jadi ribut gitu ya, hanya karena sebuah tontonan gitu ya. Ini satu, bagi kita ini adalah hiburan gitu. Jangan sampai kemudian memberikan efek dalam diri kita. Kemudian nanti yang saya katakan bahwa ini sebenarnya bisnis ya, jangan sampai kemudian kita juga ikut memuluskan bisnis orang-orang kapitalis gitu ya. Justru pada cerita aslinya, seri novelnya pun nggak sevulgar ini, nggak seperti ini sebenarnya gitu ya. Dan yang paling sangat disayangkan adalah ketika justru ya film ini atau kisah-kisah seperti ini membuat orang menjadi menolak syariat ya. Nggak selamanya orang yang menikah menjadi istri kedua, istri ketiga, istri kesekian itu adalah pelakor. Nggak selamanya ya. Meskipun memang
Ada sebagian yang seperti itu, tapi nggak selamanya. Jangan sampai kemudian aktivitas poligami ini dianggap sebagai sesuatu yang keliru ya, atau sesuatu yang haram ya, padahal syariat membolehkannya. Jadi kita boleh membenci atau boleh kita nggak suka sama personalnya, nggak suka sama si Mas Arisnya, nggak suka sama si ininya, it's okay, boleh gitu ya. Karena ada kesalahan dia dalam menerapkan apa yang seharusnya dia lakukan, ada kesalahan gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak menyukai atau menolak syariat Allah. Apa yang dibolehkan oleh Allah jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang kita haramkan. Sahabat salihah yang dirahmati Allah ya, masya Allah, insya Allah gitu ya. Keluarga-keluarga kita dijauhkan dari seperti apa yang dinonton oleh teman-teman gitu ya, dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, dijauhkan dari segala hal yang merusak gitu ya. Kita selalu berdoa agar kebahagiaan ada di dalam keluarga kita ya. Jika Kinan menjadikan Kapadokia sebagai dreamnya, sebagai mimpinya ya, saya yakin keluarga bahagia, anak-anak yang sehat, tumbuh ceria, bahagia, cerdas, menjadi anak-anak soleh-soleha, it's our dream. Saya yakin ya, ketika kemudian kita hidup dengan sukses gitu ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, suami kita suami yang baik, yang pengertian, yang soleh, yang menjadi imam bagi kita ya, yang mampu menuntun kita dalam ketaatan, yang setia ya, it's our dream. Ini adalah mimpi kita bersama. Bahkan saya pribadi gitu ya, ketika kita mati ya, bisa mati dalam keadaan husnul khotimah ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, masya Allah, dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan soleha. It's my biggest dream ya. Ini adalah mimpi besar kita. Semoga Allah jadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, yang diliputi sakinah, mawaddah, warahmah ya. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, saling menasihati di dalam anggota keluarga ya. Suami tahu fungsinya sebagai imam, sebagai qawam ya. Istri tahu dia adalah manajer di dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya. Dia kelak akan ditanyai oleh Allah tentang harta suaminya, dia akan ditanyai oleh Allah tentang pengurusannya terhadap suami dan anak-anaknya ya. Sehingga kita harus tahu ya fungsi masing-masing kita. Nggak ada rumah tangga yang nggak punya konflik ya, saya yakin ya. Tapi ketika kita hendak mengeluh ya terhadap apa yang sedang kita rasakan, kita harus kemudian berpikir kembali berapa banyak nikmat yang sudah Allah beri ya. Kadang kita malu gitu ya, mau ngeluh gitu, tapi Allah udah kasih kita nikmat banyak banget gitu ya. Kita mau ngeluh terhadap apa yang sudah terjadi dalam rumah tangga kita, tapi kita malu gitu ya. Allah udah ngasih kita anak-anak dan suami yang begitu luar biasa ya. Jadi kondisi sistem hari ini kadang memang membuat kita serba salah ya, tapi justru bukan membuat kita mundur ya, tapi menjadikan keluarga kita sebagai keluarga pejuang ya, menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang senantiasa ikut bersama-sama ya, memberikan kontribusi dalam perubahan bagi bangsa dan negara ini. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah kumpulkan kita nggak cuma di dunia tapi di surga. Bukankah itu adalah our dream? Bukankah itu adalah mimpi kita bersama? Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu. 2022 menjadi awal yang baik buat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Menyampaikan adalah bagian dari cara saya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Yang benar dari Allah, yang salah kembalikan kembali kepada saya atas segala kekurangan. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.